Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, Allah memberikan begitu banyak pahala bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyenangkan hati orang lain. Dan ini biasanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan selera humor yang baik. Karena orang-orang yang humoris, dia akan menyenangkan dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Berbicara tentang humor, kebetulan pada kali ini narasumber saya adalah seorang pelawak. Pelawak yang lucu dan pasti sudah kita kenal, Cici Tegal. Selain itu juga nanti Ustadz Aswan akan bergabung bersama kita. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana dan jangan pindah channel, tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Sri Wahyuningsih atau yang lebih dikenal dengan nama Cici Tegal ini lahir di Jakarta 19 Desember 1961. Cici dikenal luas publik sebagai seorang pelawak sejak bermain peran bersama Bagito dalam acara komedi. Namanya yang semakin dikenal membuat dirinya juga turut terjun dalam dunia sinetron dan perfilman. Setelah memilih untuk berhijab, Cici memutuskan untuk berhenti menjadi pelawak. Kini, Cici yang kental dengan rasa humornya ini aktif menjalankan usaha dan belajar menjadi produser untuk tayangan religi. Selain itu, Cici juga tengah menjalani hobi travelingnya dengan bertadabur Al-Quran dan berencana untuk membangun sekolah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wah, alhamdulillah bisa bareng ketemu Ustadz di sini nih. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Kita juga. langsung ke Mbak Cici kan? Udah di sana. Dari sana dia. Iya. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah, Ya subhanallah. Allah, Ini alhamdulillah dapat tamu sangat dari halus Jakarta. sekali potongannya, Ustaz. Terlalu khusyuk. Terlalu kelihatan. khusyuk. Sehalus orang ya. Ini minyak apa? Ini minyak zaitun. Subhanallah. Watini wazaitun. Ini bawang putih, Bawang bawang putih putih. juga obat juga. Iya, antioksidan. Antioksidan. Nah ini kan sayur-sayurannya. Iya. Nah ini juga katanya orang kalau misalkan lagi sakit mah katanya nggak boleh asam-asam. Tapi justru ini bikin badan kita jadi alkalin katanya. Gitu. Selain wanita soleha, beliau punya pengetahuan yang banyak. Ya? Sangat luar biasa, Ustaz. Subhanallah. Apa kegiatan Mbak Cici sekarang? Ya sekarang masih pastinya menjalankan ibadah ya, kemarin kendor-kendor dikenceng-kencengin, kemudian masih juga syuting-syuting, ditambah lagi sekarang punya kegiatan tambahan. Yap. Ngikutin sunnah Rasul, berdagang-dagang ria. Mbak Cici, ini Ya. mungkin pemirsa juga pengen tahu ya. Heeh. Nama Cici Tegal itu sebenarnya nama panggung atau No. siapa nama aslinya? Nama panggung iya, tapi nama Cici itu emang dari kecil karena mungkin nama aku kan sebetulnya Sri Wahyuningsih. Mungkin dulu ya nenekku manggilnya Sri, nggak bisa akunya jadi Cici gitu. Tegalnya itu? Nah, kalau Tegalnya gara-gara kemarin aku kan pertama kali terjun di entertain itu sebagai komedian. Iya. Sehingga dulu tuh cari yang antagonis, cari yang peran-perannya yang cetar-cetar. Nah, akhirnya ya udah deh, aku pakai bahasa Tegal aja karena enak gitu, buat bercandaan enak gitu, blak-bluk gitu. Mungkin rezekinya dari nama itu ya Ustadz Itu ya? dia. Gimana Ustadz? Boleh ya kita mengganti nama asalkan kita ikhlas dengan baik ya? Iya. Mendapatkan rezeki. Prinsipnya adalah selama panggilan itu baik, Iya. tidak menyudutkan, tidak mencela seseorang, tidak membuat orang sakit hati, insya Allah nggak masalah. Dan terutama bagi orang ini panggilnya senang ya. Senang. Mbak Cici ikhlas kan dipanggil Cici Tegal meskipun bukan orang Tegal? Awalnya sih sebetulnya agak-agak pro dan kontra, Oh, gitu? terutama orang tua yang nggak tahu apa-apa, Iya. dan karena kita memang bukan dari Tegal, jadi sempat waktu itu, kamu kok pakai nama Tegal sih, kita kan bukan orang Tegal gitu. Tapi lama-lama ternyata si Tegalnya ini membawa berkah, membawa rezeki, lama-lama malah seneng gitu, buat lucu-lucuan. Lalu awal mula Mbak Cici memutuskan menjadi seorang pelawak. Saya bercita-cita kepengen menjadi orang yang normal, sekolah yang benar, sekolah yang benar, terus udah gitu sekolah yang tinggi, kemudian jadi pegawai, jadi bos gitu. Nah tapi secara nggak sengaja ada teman saya yang udah pelawak senior. Nah ternyata dulu tuh sahabatan sama temen aku di kantor.
Nah aku tuh kan dulu kerjanya tuh stres banget. Kalau lagi stres banget itu aku suka ngoceh sendiri. Terus orang ketawa gitu dengerin ocehan aku. Jadi hobi akhirnya menjadi kesenangan dan mendatangkan rezeki. Ya? Betul. Jadi tadinya tuh cuma sekedar aja asal gitu. Ya. Kalau dalam Islam gimana, Ustadz? Bagaimana kita menentukan seperti Ustadz memutuskan menjadi Ustadz atau ada lagi ahli yang lain? Iya. Dari passion, kesenangan atau berdoa kepada Allah? Untuk saya Ya. tidak pernah bercita-cita jadi ustadz. Tapi cita-cita saya waktu itu jadi pilot, Oh, dokter. Polisi. polisi. Tapi nggak tahu kenapa Allah belokin jadi ustadz. Ya. Namun ada hikmah yang harus kita ambil satu garis yang indah itu adalah setiap apapun yang Allah tentukan akhirnya untuk kehidupan kita pasti ada kebaikan. Selama kita menjalaninya dengan keimanan, ketawakalan, kepasrahan, hindarkan atau kurangi diri perbuatan durhaka. Seperti pelawak. Ya. Pelawak ini kalau boleh saya kategorikan termasuk dalam sabda Rasul adalah orang-orang yang idkhalus surur, yaitu orang-orang yang menyenangkan orang lain. Berpahala berarti. Berpahala. Tapi mungkin yang paling penting juga bahwa apapun profesi kita tentu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Itu Seperti dia. yang Ustadz bilang. Pasti. Karena Rasul juga bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Untuk orang lain. Ya. Dan sekarang Mbak Cici Ya. masih tetap menjadi pelawak atau tidak? Karena pelawak itu kan biasanya yang lucunya ya Mbak ya, Ya. harus ngatain orang Mbak. Gitu. Nah. Dengan kondisi Mbak yang berhijab seperti sekarang ini. Mungkin gini, kan udah pakai hijab gini, nggak mungkin lah aku ngomong jorok. Udah berhijab gini, nggak mungkin lah aku menghina orang. Nggak mungkin juga aku dicolak-colak, dikeplak-keplak gitu. Jadi Toyor-toyor. ditoyor-toyor. Nah, jadi mungkin sesuai jalannya aja. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, aku cari amannya. Aku mungkin sekarang di sinetron aja atau di film karena pakai naskah. Jadi kalau misalkan Lebih aman ya? naskahnya kurang-kurang, aduh kok aku ngomongnya kasar sih, boleh dong dibelokin gitu. Jadi hijab menjaga seseorang ya Ustadz ya dari Yes, perlakuan yang tidak. betul banget. Betul. Oke, betul. Ustadz sebelum jawab kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Cici Tegal dan juga Ustadz Aswan setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Baik pemirsa, masih di Hijab Stories bersama saya, Mbak Cici dan juga Ustadz Aswan. Udah sampai mana nih Mbak Cici? Nah, ini jadi memang makanan aku makanan instan, kita back to nature, cie. Jadi tidak dimasak, benar-benar yang fresh. Ini barang-barang, sayur-sayur semuanya dijadi satu aja. Ditumplek aja. Nah, sekarang kita bikin dressingnya ya. Dressingnya juga yang benar-benar ringan banget. Sambil Mbak Cici buat dressing, Iya, kita sambil tanya ngobrol. pendapat Ustadz yang tadi ya tentang Ya. hijab. Ustadz. Dari mana asal mula perintah berhijab? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kalau di dalam kitab Imam As-Suyuti yang bernama Asbabun Nuzul, itu halaman 446, diterangkan di sana bahwa di antara asal muasal hijab itu adalah ketika Umar bin Khattab menjumpai istri Rasulullah keluar dari rumah. Ketika Saudah mengadukan hal ini bahwa aku bertemu Umar mengatakan hal yang demikian. Kemudian Rasul hanya terdiam, tiba-tiba turun wahyu. Setelah turun wahyu, Allah menggiring kepada Rasulullah, diperbolehkan keluarga Nabi, termasuk di antara para istri Nabi, itu keluar rumah untuk memenuhi hajatnya. Ketika istri Rasulullah keluar rumah, ternyata ada orang-orang yang durhaka kepada Allah dari kaum Yahudi. Itu mereka menunjuk-nunjuk istri Rasul, mencela, meledek, mengganggu. Disampaikan kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, Rasul terdiam. Dan Rasul dekati orang Yahudi itu. Kenapa engkau? Oh enggak, aku cuma nunjuk-nunjuk doang kok, begini. Akhirnya, tidak lama turunlah surah Al-Ahzab ayat 59. Katakanlah kepada istri-istrimu, ya kan? Dan anak-anak perempuanmu dan juga kaum mukminah, kaum wanita yang beriman kepada Allah untuk memakai untuk berhijab. Jadi itu awal mulanya. Itulah ceritanya. Ini kan dari awalnya turun perintah berhijab itu kalau Iya, dan setiap betul. orang pasti punya inspirasi sendiri-sendiri ya. Ya, betul sekali. Mbak Cici sendiri Jadi apa? memang ada kejadian, bukan kejadian sih sebetulnya, mudah-mudahan ini buat hidayah saya aja ya, amin. Jadi saya waktu itu ngajinya itu masih belang-belentong, biasalah ya gitu. Nah, begitu pas udah masuk, kita ngaji, nah salah satunya tuh adalah ayat yang mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut gitu, setiap nyawa pasti mati.
كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Nah, saya berpikir kira-kira ibadah apa ya yang bisa ya minimal meminimize gitu ya. Ada satu kejadian yang waktu itu tsunami dan saya dikirim pada hari kedua. Kemudian depan saya, mata kepala saya sendiri tuh ada benar-benar yang jenazah perempuan mulus, tinggal pakai celana dalam dan BH aja. Nah, di situ dia di depannya tuh mall. Nah, sementara kerjaan saya tuh kan waktu itu masih nongkrong di mall. Saya berpikir gini, aduh, ini yang namanya mati tiba-tiba. Siapa yang nyangka ada tsunami? Kalau di Jakarta, aduh, saya lagi di mall, aduh tsunami, aduh, saya mati tiba-tiba, aduh, saya nggak siap. Dan adu-adu itu yang akhirnya menyebabkan Mbak menjadi Akhirnya berhijab tuh saya ya udah deh, ampun. Berarti Ustadz, kalau dari cerita Mbak Cici ada dua hal nih dia berhijab. Yang pertama, berteman dan bergaul dengan orang-orang yang solehah. Dan yang kedua, ingat mati. Betul. Apa dua hal itu memang sangat penting bagi setiap manusia? Sangat. Karena Rasul pernah bersabda, agamamu ada pada agama temanmu. Itu hadis ya Ustadz ya? Betul, hadis. Inilah manfaat daripada memberikan hidayah atau petunjuk menjadi wasilah hidayah kepada orang lain adalah mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka orang yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala selama orang yang ditunjuk ini melakukan kebaikan. Jadi pasif pahala ya Ustadz, amal jariah ya. Dan ingat mati itu wajib. Iya. Kenapa? Manusia itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika dia hidup seperti orang mati. Tapi ketika dia mati dia baru hidup. Apa dalilnya? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Jadi orang yang sudah meninggal baru pada bangkit. Aduh, ini di mana ya? Aduh, saya nyesel. Aduh, jadi tadi aduh dan aduh. Dan itu yang akhirnya menyebabkan Mbak Cici memutuskan untuk berhijab. Jadi dua hal itu yang menyebabkan Mbak Cici memutuskan untuk berhijab. Iya. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, salat ala Cici Tegalnya udah jadi belum nih? Udah. Hah? Jadi ini tadi udah tinggal dimasukin Oke, aja ini tinggal semuanya. finishing. Tinggal finishing, masukin. Kemudian Ustadz, ini bisa juga. nggak buat salat juga Ustadz? Sementara ini saya wakilkan ke beliau dulu. Iya, tinggal makan. Udah tinggal Kita gini bagian doang nyoba kok. aja ya Iya, Ustadz ya? iya. Nah, dah. Oh, ini Sudah udah. cemplungkan di Cemplung sini. semua. Udah. Ini juga? Terus Oh, ini ini nih, ya ini tadi nih. ya? Ya, ini taruh di atasnya. Udah gitu. Jadi ada gerjes-gerjesnya. Oh. Ini tadi jatuh dari langit. Nah, Bonus. masukin di sini Bonus. ya. Bonus. Yes. Ya. Silakan diangkat Mbak Cici. Nah, ini dia makanan aku sehari-hari. Namanya apa? Salat apa ini? Aduh, namanya salad apa ya? Ala aduh. Salad mango salad deh. Mango salad lagi. Dan Mbak Cici katanya dulu waktu Ya. kecil punya trauma ya? Ya, betul. Oke, nanti kita bahas setelah ini ya. Baiklah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan bahas apa sih trauma dari seorang Cici Tegal. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Tadi Mbak Cici katanya punya trauma nih di masa kecil atau masa muda atau kapan? Iya, mungkin dari kecil ya, ya orang tua aku hubungannya kurang bagus gitu ya sesama orang tua nih, jadi mungkin agak-agak membekas gitu. Jadi aku mungkin salah satu produk yang kurang bahagialah waktu kecil karena apa ya, korban orang tua kali gitu ya, bercandaannya sih gitu. Jadi itu bikin aku takut untuk berumah tangga gitu ya, takutnya nanti Sampai kejadian sekarang seperti trauma itu sampai masih sekarang, sampai sekarang. Walaupun sebetulnya sekarang udah banyak ngaji, insya Allah aku udah memaafkan semuanya. Kemudian saya juga sudah bertekad mau melupakan, karena kan hidup itu kan ke depan. Artinya begini. Allah memberikan kita pilihan dalam menjalani kehidupan. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kan sebagai petunjuk, guidance dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani pilihan.
Nah, kalau kita ingin berbuat, maka berbuatlah di atas kebenaran, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Aktivitas Mbak Cici apa nih sekarang? Dan sekarang aku lebih senang untuk tadabbur Quran. Jadi ternyata kalau satu ayat itu betul-betul kita dalami, kita pahami, kemudian kita jalani, itu Masya Allah banget. Nah, jadi cuman kebetulan saya senangnya traveling, terus lagi senang juga olahraga karena penyakit udah banyak, nggak mau minum obat, mau back to nature aja. Nah, jadi sekarang saya banyak traveling, tapi dalam rangka tadabbur Quran. Jadi mungkin kalau Jadi tadabbur Quran itu ya? Ayat aktivitas. kauniyat, mungkin. ayat kauniyat. Iya, jadi saya pernah baca nih, Ustaz, artinya tuh kira-kira kata Allah gini, kamu jalan-jalan dong ke bumiku Iya, tuh iya. bertebaran Luas. gitu, luas sekali. Di situ banyak ayat-ayat aku gitu. Nah, jadi setiap saya pergi ke suatu tempat, sekarang saya udah nggak mau ke mall lagi. Maksudnya ya ke mall lah belanja iya, perempuan, iya. cuman lebih banyak ke tempat-tempat yang ada situs-situs Islamnya. Ada gitu. sejarah peninggalan Islam ya? Yes, jadi wisata rohani dan itu sebetulnya nangis-nangis juga seperti Jadi kita mungkin umroh. mendatangi tempat-tempat peninggalan orang-orang Islam, Ya. sejarah-sejarah Muslim, khususnya yang pernah ada wanita-wanita soleha, istri-istri soleha kali gitu ya. Jadi, Istri dong, kenapa nggak ada suami-suami soleha? Ustaz, jadi makna tadabbur Quran sekarang itu sudah meluas ya, bukan Ya. membaca Sangat. Quran. Jadi Yes. ada yang ayat kauniyah dan qauliyah itu ya Ustaz. Ya. Ya. Jadi mentadabburkan Al-Quran itu adalah berusaha memahami, kemudian betul-betul kita mencermati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal dan hati, tujuannya untuk itu. Selain membaca Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, kita pun dianjurkan, diarahkan oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah logis. Logika itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah bertabrakan dengan logika. Bila ada sejarah, maka ada kebaikan di sana. Makanya kan ada ayat kali Al-Quran itu untuk orang yang berpikir. Betul. Banyak sekali kalimat di akhir di penghujung ayat tuh la'allakum ta'qilun, la'allakum tubsirun, la'allakum tatadabbarun, la'allakum tatafakkarun. Jadi Ini untuk semua orang-orang memancing yang logika. berpikir ya. Betul, memancing logika. Subhanallah. Jadi itu kegiatan aktivitas Mbak Cici. Iya. Ustadz, saya ada pertanyaan sebenarnya. Ada orang-orang yang mungkin tidak dikaruniai anak Ya. dan dia mengadopsi anak ya. Itu hukumnya Allah melihatnya Nah, sebagai itu. anak sendiri atau gimana, Ustadz? Nah. Apakah dia bisa mendoakan orang tua adopsinya itu? Baik. Nah, Mengurus anak yang bukan anak sendiri itu pahalanya sangat besar sekali. Dan ini pun dianjurkan dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ada kisah juga tentang bagaimana cerita tentang Zaid bin Harisah. Ya. Jadi Rasul sendiri ketika Rasul memungut anak atau memelihara anak ya, itu tidak dianjurkan untuk meletakkan nama kita pada anak pungut atau anak adopsi. Ya. Karena dia bukan anak kandung kita. Dikhawatirkan bila anak ini sudah besar keluar ke sana, bila ada nama kita di belakangnya, kita nggak tahu ada keturunan kita pun di sana akhirnya menikah dengan dia. iya nggak boleh. Jadi ada incest, Iya. ada persaudaraan di situ, pernikahan persaudaraan itu tidak dianjurkan. Itulah kenapa tetap taruh nama ayahnya bila Ayah engkau tahu aslinya ya, ayah anak aslinya. Tapi dari segi hubungan antara ayah dan anak, orang tua dan anak, itu boleh nggak satu orang tua itu meninggal, anak adopsi itu mendoakan? Boleh. Diterima? Jangankan anak adopsi, saya saja boleh mendoakan kaum muslimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa orang mukmin dan mukminat. Apalagi seorang anak ya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai usaha orang tua yang mengadopsi anak, mendidik anak itu sehingga dekat dengan Allah, menjadi anak yang berguna. Itu doanya disamakan dengan doa seorang anak, subhanallah. karena kalimatnya anak kepada orang tua. Jadi nggak usah Biarpun khawatir, udah Mbak Cici. Iya, jadi makin banyak anak asuh aku, makin banyak pula yang mendoakan. Tapi nyampe ya. bukan berarti anak asuh melulu yang jadi prioritas, anak sendiri. Oke. Bismillah. Ini dong satu lagi apa namanya? Iya, kan boleh, silakan. Hubungan anak adopsi sama yang kalau bukan muhrim kayak saya misalkan ngadopsi anak laki-laki, itu saya muhrim nggak sih jadinya? Iya. Iya. Buka-bukaan nggak sih di rumah? Iya, jadi Kan bukan begini. nikah. Jadi ada dalam surah An-Nur, ada di sana disebutkan juga. Namun ketika kita membuka aurat kepada yang mahram pun itu ada batasan. Ada batasan, tetap ada batasan yang boleh dilihat atau yang boleh kelihatan. Ada kalimat di sana, kalimatnya indah. Termasuk kalimatnya begini, zina. Zina itu perhiasan. Nah, ulama sedikit berbeda pendapat antara ulama sendiri bahwa yang dimaksud zina ini adalah apa? Ada yang bilang pakaian, ada yang bilang adalah muka dan telapak tangan, ada juga yang mengatakan
banyak pendapat. Jadi ini semua merupakan satu guidance buat kita, petunjuk arahan buat kita supaya kita tetap bisa membatasi. Meskipun dengan anak yang kita anak, adopsi. iya, Oh, adopsi. oke. Ya, Baik, paham. paham sekarang Mbak Cici ya? Paham. Dan siap untuk membina rumah tangga. Bismillah. Bismillah. Oke. Ketika kita telah memakai hijab, perbaikilah kualitas hijab kita, kualitas berhijab kita. Bila kualitas berhijab kita sudah baik, maka ajaklah orang lain untuk ikut berhijab. Iya. Jadi Insyaallah. mengajak Ini yang kepada paling kebaikan. Betul. Dan hijab adalah sesuatu penutup yang diperintahkan Allah untuk menutup kepala, tengkuk, dan dada. Ini yang paling penting. Jadi bukan hanya hijab menempel pada kepala, lepas itu disebut hijab. Tidak. Terima kasih Mbak Cici dan juga Ustadz. Semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita tapi juga Yes. para pemirsa yang menonton di rumah. Amin, insyaallah. Oke, baik pemirsa, sekian perbincangan bersama Cici Tegal dan juga Ustadz Aswan. Tingkatkan terus ibadah kita dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari. Ya, Ustadz, terima ayo kasih. silakan.